Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat para dewan juri kompetisi orasi keilmuan PC IPNU IPBNU Gresik Got Talent beserta seluruh peserta kompetisi orasi keilmuan PC IPNU IPBNU Gresik Got Talent yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya, Thohiratul Nisa, delegasi PAC IPBNU Balong Panggang, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan sebuah orasi ilmiah dengan judul Urgensi Pemuda terhadap Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pembangunan Peradaban Bangsa. Saudara-saudara sekalian, berbicaranya saya di sini ialah mewakili segenap pemuda-pemudi Indonesia yang sedang berjuang untuk memajukan peradaban bangsa melalui penanaman penyadaran nilai-nilai moderasi beragama. Hidup pemuda-pemudi Indonesia, salam perjuangan untuk seluruh pelajar, pemuda-pemudi generasi penerus bangsa. Saudara-saudara sekalian, kita telah mengetahui bahwasanya Indonesia ialah negara yang luas dan terdiri dari berbagai macam keragaman. Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan memiliki populasi umat Islam yang terbanyak. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara atau bangsa yang memiliki populasi umat Islam terbanyak di dunia dengan jumlah kurang lebih 231 juta umat muslim. Dari banyaknya penduduk tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang penduduknya memiliki kemajemukan, bukan hanya di lingkup agama saja, melainkan juga berbagai aspek lainnya, seperti kemajemukan dalam suku, ras, adat, hingga budaya. Kita sebagai generasi muda bangsa, haruslah kita mengikuti perkembangan kemajuan zaman, menjadi pemuda yang aktif, produktif, dan berinovatif, serta menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah negara dan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai perkembangan dalam berbagai lini dapat membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki beragam keberagamaan, yang mana kehidupan beragama tidak dapat dipungkiri dari masyarakat Indonesia. Tentunya menjaga keberagaman dan kemajemukan tersebut tidaklah mudah, seringkali terjadi konflik antar umat beragama ataupun antar umat internalnya. Maka dari itu, marilah kita, para pemuda-pemudi generasi penerus bangsa, senantiasa meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya nilai-nilai moderasi beragama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita, para pemuda-pemudi bangsa, menggerakkan literasi tentang betapa pentingnya implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Karena telah kita ketahui bersama bahwa negara ini memiliki undang-undang dasar yang mengatur pokok-pokok yang dijadikan landasan dalam penetapan hukum dan nilai-nilai yang berlaku. Seperti halnya terdapat dalam nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam UUD 1945. Saya mengutip dari pasal 29 ayat 2 yang mengatur tentang kebebasan menentukan agama, yang poin utamanya yaitu negara Indonesia setiap penduduknya dijamin kebebasannya dalam menentukan agama yang dianutnya sesuai kepercayaannya masing-masing. Saudara-saudara, telah kita ketahui bersama bahwa dengan adanya pluralisme di berbagai kalangan dapat menimbulkan sikap yang tidak toleransi antar sesama, sikap kekejian, anti terhadap keberagaman, hingga eksklusivisme. Hal-hal negatif tersebut haruslah dihilangkan dan dicegah agar cikal bakal dari nilai radikalisme dapat dimusnahkan. Adapun usaha untuk menghadapi dampak buruk tersebut merupakan tugas pokok untuk seluruh warga Indonesia, khususnya para pemuda-pemudi Indonesia sebagai penggerak, pelopor semangat juang perkembangan peradaban bangsa. Saudara-saudara, begitu pentingnya peran pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, membuat pemuda menjadi seorang yang sangat dipertimbangkan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, yang erat kaitannya dengan nilai-nilai moderasi beragama. Karena moderasi beragama dapat diartikan sebagai sesuatu yang paling baik dan letaknya seimbang dan menengahi antara yang baik dan yang buruk. Moderasi beragama juga dapat dilihat sebagai suatu pandangan, sikap,
dan perbuatan yang adil, di mana selalu memposisikan diri di tengah di antara yang baik dan yang buruk, serta tidak ekstrim dalam menjalani kehidupan beragama. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Sebuah kalimat legenda yang telah disematkan oleh Bapak pelopor bangsa, proklamator Indonesia, Bung Karno, tokoh pemuda saat itu, yang kalimatnya saat ini menjadi kenyataan. Saat ini sudah saatnya kita sebagai generasi muda bangsa menggerakkan, menggiatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bersosial masyarakat. Sudah saatnya kita sebagai pemuda-pemudi bangsa untuk menyuarakan dan menginterpretasikan kehidupan yang moderat dalam setiap tindakan kehidupan serta dalam usaha untuk memajukan bangsa. Kita dapat melakukan banyak hal bersama, saling bahu-membahu, saling melengkapi, membangun karakter kehidupan yang moderat dan menjadikan negeri ini menjadi lebih guyup rukun dan penuh kedamaian. Kita sebagai para pemuda-pemudi bisa melakukan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas diri dengan diawali penanaman nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan. Karena melihat kondisi Indonesia yang saat ini penuh dengan kemajemukan. Saudara-saudara sekalian, generasi penerus bangsa bisa meningkatkan literasi dengan moderasi beragama, dapat melalui jalur pendidikan formal ataupun juga non-formal. Selain itu, kita juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti dalam upaya penanggulangan merosotnya nilai-nilai saling menghargai antar sesama. Kita sebagai pemuda-pemudi bangsa memiliki fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan serta kepeloporan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemuda adalah harapan masa depan bangsa. Kita sebagai pemuda ialah pioner dan penggerak penting pertumbuhan dan perkembangan. Sangat besar potensi dan tanggung jawab yang diemban pemuda-pemudi bangsa untuk mewujudkan cita-cita para pendahulunya. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hidup pemuda-pemudi Indonesia, penggerak dan pioner, serta harapan masa depan bangsa. Saling bahu-membahu dan juga saling mendoakan. Selamat berjuang dan tetap semangat untuk seluruh pemuda-pemudi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.